Sebelum kita melanjutkan perbincangan yang berkaitan dengan tema ini, ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak. Tetapi sebagian besar dari pertanyaan kayaknya sudah terjawab dalam pembahasan di Pak Happy bagian awal tadi. Nah, ini ada dari pertanyaan dari Mas Susul. Mas Susul ini menanyakan tentang, jelaskan kembali tentang mencari Allah, pasti ketemu Allah. Itu gimana itu, Pak Happy? Ya, jadi sebenarnya semua manusia itu hidup, perjalanan manusia itu dalam pencarian, Bang. Nah, tapi nampaknya pencarian manusia itu berbeda-beda. Ya, kalau di mana IBF itu kita ada satu games, ya, satu games, ada satu tools itu namanya value cards. Kartu ini ada satu kartu, satu tumpuk itu kita bagi untuk dipilih mana yang kamu paling suka, ya kan? Dibagi dua, kemudian udah dibagi dua, bagi lagi dua terus. Nah, ada yang sangat menarik gitu. Ternyata di Indonesia dengan di Amerika itu, ini yang saya saksikan sendiri, itu yang ketemu tuh beda. Yang pertama, kartu yang paling disukai itu sangat berbeda. Ya, saya sebutin dulu yang di Amerika, ya. Di Amerika itu selalu kartu yang dicari itu yang terbesar, orang itu memilih kartu paling disukai dari 42 kartu itu kan, itu adalah fun atau kesenangan. Jadi orang Amerika itu mencari kesenangan, gitu. Itu yang paling mereka cari. Nah, itulah yang kita sebut pencarian manusia. Makanya dan saya agak kaget ketika Allah itu mengatakan bahwa ada sebagian mereka itu yang dicari adalah kesenangan. Ya, itu udah dibuktikan. Nah, sekarang kita itu mencari apa? Ya kan? Ternyata ya kalau ditanya kamu mencari apa? Mencari Tuhan katanya. Di Indonesia paling banyak iman sama Allah gitu. Tetapi pertanyaan sesungguhnya, sungguhkah kamu mencari Allah? Gitu. Itu yang pertanyaan sesungguhnya. Ada orang yang hidup itu, yang dicari itu gitu, yang kita lihat terakhir-terakhir, yang dicari itu adalah kekuasaan. Gitu. Maka teman-teman kita tuh, waduh, udah jadi pengusaha, udah hebat, jadi bupati. Bupati baru sebentar gitu mau jadi gubernur, ya kan? Kalau udah jadi gubernur nggak tahu mau jadi apa lagi. Ada orang yang mencari yang lain lagi, namanya cari duit gitu, cari harta. Nah, rupanya ini juga luar biasa. Yang dulu pakainya mobil Avanza cukup, begitu duitnya banyak pakai Alphard. Begitu, waduh, saking bingung lah gitu. Nah, ada sebuah kesimpulan yang luar biasa. Ternyata orang yang mencari kekuasaan enggak pernah benar-benar berkuasa gitu. Kenapa? Ya kita lihat tadi gitu. Dia akan mencari yang lebih tinggi lagi. Kalaupun dia itu dapat yang paling tinggi, dia akan pensiun juga gitu. Artinya apa? Dia nggak pernah benar-benar berkuasa gitu. Akhirnya hilang juga. Yang cari harta juga tidak pernah benar-benar mendapatkan harta. Orang yang cari duit itu nggak ada cukupnya. Sekarang saya ingin tanya deh kepada kalian, itu berapa sih uang itu yang dianggap banyak? 1 miliar, 2 miliar? Mungkin orang yang nggak pernah tahu duit 1 miliar, 1 miliar itu banyak. Wah, saya kalau dapat 1 miliar keren lah, hidup tenang. Begitu 1 miliar kita dapat, 1 miliar nggak banyak lagi, Mas. Gitu. 1 miliar nggak banyak, saya harus 10 miliar ini. Gitu kan. Wah, itu sudah tercapai padahal. Nanti akan menjadi banyak kalau 1 miliar itu udah hilang lagi, gitu. 1 miliarnya itu hilang lagi. Wah, dulu saya pernah punya itu 1 miliar, banyak juga itu. Nah, itulah manusia mencari harta tidak akan pernah mendapatkan harta. Jadi kata-katanya begini, manusia yang hanya mencari harta, maka dia akan diperbudak oleh harta. Dan dia tidak pernah benar-benar memiliki harta. Coba kita lihat,
orang yang udah usaha berpuluh tahun, beratus tahun, udah sampai generasi 3, sekarang utangnya lebih banyak daripada hartanya, gitu. Apa artinya itu pengalaman yang luar biasa itu? Kemana aja gitu ilmu-ilmu itu? Nggak dapat gitu. Nah, manusia yang hanya mengejar kekuasaan akan diperbudak dan menjadi budaknya kekuasaan, menjadi hambanya kekuasaan, dan dia tidak pernah benar-benar berkuasa. Lihat aja, Fir'aun pun gitu, akhirnya tidak berkuasa. Tetapi manusia yang hanya mengejar Allah, hanya mencari Allah, maka dia hanya akan menjadi hamba Allah. Gitu. Dan harta kekuasaan semua itu akan berlomba-lomba mencarinya. Gitu. Jadi dalam arti kata lain gitu, manusia yang mencari Allah pasti ketemu Allah. Kenapa gitu? Karena yang dicari Allah, maka dia akan ketemu dengan Allah. Karena Allah menjanjikan gitu, kalau kamu tuh berjalan 1 langkah, aku akan berjalan 10 langkah. Kamu berjalan, aku akan berlari. Jadi nggak ada ceritanya tuh. Nah, sekarang kita jawab kepada diri kita. Ya, termasuk dalam masalah riba. Wah, kita itu mau berbuat baik. Iya kan? Gitu. Allah kasih pertanyaan kepada kita, kamu sesungguhnya cari aku atau cari yang lain? Kalau cari yang lain nggak usah ketemu sama aku. Gitu. Kamu carinya duit ya kamulah itu. Silahkan kamu kejar duit gitu. Kamu nggak akan ketemu sama aku. Makanya berbeda, Allah itu mengatakan ada orang-orang itu yang hanya ingin dunia aja, dia akan tidak mendapat bagian di akhirat. Tetapi yang ingin akhirat, dia akan dapat akhirat, akan dapat dunia. Gitu. Jadi berbeda umat Islam dengan yang lain. Umat Islam menggunakan riba nggak akan berhasil, gitu kan. Tetapi yang nggak beriman kepada Allah pakai riba, kata Allah, aku sempurnakan pekerjaan kamu. Tapi cukup sampai di situ aja, nggak usah tanya aku ada di mana dan jangan nyari aku, kamu nggak akan ketemu. Bagian kamu di akhirat, di dunia saja, dan hanya sedikit yang di dunia itu, gitu, hanya sedikit yang di dunia. Itu di akhirat nggak ada bagiannya. Gitu. Jadi kembali bahwa apakah kalau kita mencari Allah kita tidak bisa mendapat harta? Gitu, jangan sangka, gitu kan. Allah itu mengatakan kepada kita, luangkanlah waktu kamu untuk menghadapku, beribadah kepadaku, maka akan aku kayakan hati kamu, akan aku jauhkan kamu dari kefakiran, akan aku selesaikan urusan-urusan kamu. Ini kan luar biasa. Jadi orang yang mengejar Allah itu otomatis gitu nggak jadi orang miskin. Nah, kalau nggak jadi miskin mesti kaya kok Bang, gitu. Artinya kalau kita pingin Allah dan kita itu Allah tahu kita, ya kan, pingin harta boleh juga gitu. Tetapi Allah lebih dari yang kita inginkan, Ya. gitu. Maka yang mencari Tuhan itu ketemu Tuhannya, mendapatkan harta, mendapatkan apapun yang dia inginkan. Di sini persoalannya sebenarnya. Ya. Jadi kemudian ada pertanyaan begini. Apakah dengan mencari Allah itu saya meninggalkan ikhtiar bisnis saya? Nah, bagaimana caranya saya menemukan Allah itu? Misalnya dengan di dalam bisnis itu bisa ketemu Allah, atau justru saya tinggalkan bisnis untuk mencari Allah itu? Nah, ya. Ini kan sesuatu yang sangat mudah diucapkan ya, tetapi Allah itu melihat apa yang kita kerjakan. Kita ini mau dakwah kok gitu. Iya, mau dakwah sambil nyolong, bagaimana ceritanya gitu kan. Gitu, maka setiap ketika kita, Allah melihat kesungguhan kita. Jadi seberapa kita sungguh-sungguh. Jadi setiap hari kita ditanya, kamu nyari aku apa nyari yang lain? Itu ditanya setiap hari. Ketika kita memutuskan sesuatu, kita mau pakai riba atau enggak? Kita mikir ya, Allahu Akbar, ini dilarang, tapi ini kalau enggak proyek kita itu enggak jalan, bagaimana? Gitu, Bang Aswandi tahulah ya, di Bali Muda, saya itu salah satu partner saya, itu mau exit ya. Saya berpartner dengan dia itu satu kebun itu nilainya sekitar 1 triliun. Ya, dia mau keluar, gimana kita mau jual apa gimana? Ya udah jual nggak apa-apa gitu. Saya juga tawarin gitu kan. Yang kemungkinan keduanya saya akan beli gitu kan. Nah, ketika beli ini kan
kita kemana-mana ke bank, rupanya bank di Indonesia itu bank syariah kan paling tinggi 500 miliar, waduh susah juga nih gitu kan. Nah tapi teman-teman saya ini kan bantuin nyari juga, nanti udah aku bantuin gitu. Adalah kita ketemu bank DBS, bank segala macam ya, NZ itu termasuk di Singapura gitu, dan mereka bilang oke Pak gitu, 1 triliun dia mau biayain. Aduh bang gitu, 1 triliun ini yang namanya kebun jadi milik kita sepenuhnya gitu kan, kita nggak lagi berdua sama orang, kan enak juga kan sebetulnya kan gitu kan. Nah tetapi ya inilah gitu yang disebut pertanyaan dari Allah. Kamu mau nyari aku apa nyari yang lain? Apa nyari kebun? Apa nyari duit? Apa nyari sawit? Gitu. Jadi kalau dulu itu saya itu berdoa, ya Allah mudah-mudahan ini yang namanya bank tuh cair gitu ya. Saya punya doa kok aneh ini sekarang ini. Saya ini sungguh-sungguh nih, ini kan baru hitungan bulan. Saya bilang sama Allah, ya Allah hindarkan aku dari 1 triliun ini gitu. Hindarkan aku. Kenapa? Kan saya nggak bisa ngomong sorry ya, saya nggak pakai riba gitu. Lah ini teman-teman udah pada bantuin semua gitu kan. Udah bantuin semua dan udah hampir closing gitu kan. Nah alhamdulillah kita ketemu teman dari Brisbane gitu kan yang menawarkan, oke deh Pak kita terbitkan sukuk aja di Dubai gitu kan, ini pakai konsep syariah. Wah langsung kita samber itu ya kan. Tetapi ya ini pertanyaan terus dan kita sangat lemah di dalam hal itu. Cuman Allah benar-benar bertanya ya kepada kita. Baik, ini masih banyak pertanyaannya nih. Oke, Mbak Nur Fitriah, Mbak Nur Laili, Nur Hakimah, kayaknya semuanya saya terangkum ya dari pembahasan awal tadi. Kemudian ada Mbak Mbak Gila, mohon maaf. Mbak Gita, Nur Fadila, kemudian Mbak Rere, ada Wigita Handayani, kemudian ada Mbak Siti Nur Anissa, kemudian ada ini nggak ada namanya. Oke, kita cari yang kira-kira relevan dalam artian belum terjawab dari penjelasan tadi biar nggak mengulang ya. Ini nih dari apakah transaksi yang dilakukan perbankan syariah atas dasar akadnya juga termasuk riba? Ini dari Vina Latifa, Perbankan dan Keuangan Surabaya, Magistra Utama Surabaya. Gimana itu? Apakah transaksi yang dilakukan di perbankan syariah atas dasar akad-akadnya juga termasuk riba enggak? Kalau syariah mestinya tidak, gitu ya. Jadi banyak ya teman-teman ini memang mempersoalkan. Jadi perbankan syariah kan banyak yang ngomong gini. Ini kan ada 2 macam perbankan kalau kita bicara. Satu itu konvensional. Konvensional itu ya kayak BCA, Mandiri, Niaga gitu. Itu konvensional, BRI gitu kan. BTN semua gitu. Enggak apa-apa disebut namanya yang konvensional, mereka juga tahu gitu kan. Iyalah. Nah, yang syariah itu ada yang namanya BSM, Bank Syariah Mandiri, ada Muamalat gitu kan, ada BPRS. Ada pokoknya yang SSS itu semua syariah itu namanya syariah. Nah, yang syariah ini mengaku dirinya itu sebagai bank syariah dan mengaku mengikuti kaidah-kaidah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitu. Artinya sah kita itu sesungguhnya untuk mengikuti bertransaksi dengan mereka. Itu mestinya ya. Banyak teman-teman yang mengkritisi begini, Pak Happy, tapi kan bank syariah di Indonesia itu enggak sepenuhnya syariah gitu. Yang penting gitu kan, ya kita percaya aja dulu. Artinya gini, kalau ini dia itu enggak sepenuhnya syariah, apakah kita akan ngikut yang sepenuhnya enggak syariah? Iya kan? Nah sambil kita ya kritisi gitu, bank-bank yang cuman menggunakan syariah itu sebagai label untuk jualan, tapi prakteknya itu praktek preman ya kan, prakteknya itu praktek ya riba itu kan premanisme bang, iya. Gitu. Gimana nggak premanisme gitu? Anda itu mau bangkrut, mau kayak apa, mesti tetap bayar utang, wow, dendanya segala macam terapkan semua. Nah kalau sebenarnya syariah tuh enggak gitu, kalau memang
Anda rugi, benar nggak rugi? Kita periksa nih, gitu kan. Kalau Anda bohongin kita tetap akan ambilin sita ini itu. Tetapi kalau Anda memang jujur dan sebagainya, harusnya ya kita bagi rugi. Nah, ini konsep syariah. Ya, nah ini tetap kita kritisi karena ada tidak menutup mata bahwa banyak preman-preman itu yang juga yang menggunakan syariah itu hanya sebagai label untuk jualan. Tentu ini sangat merugikan masyarakat, ya tetap kita kritisi, tetapi bukan berarti bahwa kita itu mencurigai semua gitu yang ada syariah. Yang baik ya banyak gitu Bang. Oke. Baik, ini pertanyaan bagus dari Balikpapan ini, dari Pak Rashid. Ini kayaknya dia melihat dari quote ini. Tapi saya yakin orang ini belum ikut How to be the Free. Pertanyaan begini. Maksud dari tidak ada bisnis yang tutup karena rugi, bisnis tutup karena tidak ada cash, dan bagaimana, apa maksudnya? Jadi apa ini bahasanya bolak-balik beliau nih. Ya. Kalau itu tapi ketahuan lah pertanyaannya, ketahuan lah. Saya udah ketahuan. Ketahuan karena dia berangkatnya dari quote itu kan. Quote itu. Padahal ya quote itu sebuah apalah namanya? Sebuah kesimpulan. Sebuah kesimpulan atau dalil formula gampang lah untuk memahami perspektif untuk melihat sebuah masalah besar. Nah, pasti ini belum pernah ikut How to be the Free kalau dia tahu bagaimana posisi cash, ngerti? Financial literasi, sorry. Yeah. Dan bagaimana cara menjadi pengusaha kuat. Nah, konsep kuat pun tampaknya beliau belum paham. Iya, jadi siapa dari Balikpapan? Pak Rashid. Yeah. Jadi begini Mas, saya nggak tahu apakah beliau ini sudah pengusaha atau belum. Tapi mudah-mudahan sudah ya, sudah pengusaha. Jadi kita kan sebagai pengusaha itu sering merasakan ya. Tadi seperti persis disampaikan oleh Mas Irwan ya. Yeah. Ini sales kita itu naik terus gitu kan, profitnya nggak naik-naik, ya kan? Iya. Tapi duitnya juga segitu-gitu aja, nggak ikut naik. Ini sesuatu yang menjadi fenomena. Itu Mas Irwan kan sopan banget Bang, gitu kan? Cara menyampaikan. Iya, cara menyampaikan sopan banget. Ada bisnis yang naik terus, gitu ya. Profitnya naik terus itu, duitnya nggak ada gitu loh. Duitnya nggak ada, makin nggak ada. Begitu makin naik, duit makin nggak ada. Itu banyak. Karena ternyata pertumbuhan kita bisa juga memakan uang kita. Gitu. Jadi sales naik, profit naik, duit nggak ada. Nah, inilah perusahaan-perusahaan yang bakal tutup. Kenapa? Karena dia nggak punya duit gitu. Karena untuk Anda itu bertahan, itu Anda harus punya duit. Gitu. Nah, kalau kondisi itu terus-terusan, profit ada, terlepas profit atau tidak profit itu dia nggak ada duit, dia ngutang terus ngutang gitu ya. Makin lama orang akan nggak mau ngutangin karena Anda akan makin sulit untuk membayar utang-utang itu. Nah, disitulah dia tutup. Maka dikatakan ketika bisnis itu tidak punya cash, maka dia akan tutup gitu. Tetapi ada bisnis, kita balik. Kalau tadi profit tapi nggak ada duit. Ini nggak profit tapi ada duit. Gitu. Bisnis nggak bakal tutup. Gitu. Salah satu perusahaan yang selalu saya sampaikan, perusahaan besar namanya Traktor Nusantara. Ya, Anda semua tahu itu anak perusahaannya United Tractors, Astra Group. 15 tahun kerugian itu terjadi. 15 tahun itu perusahaan itu dikasih dikasih modal itu 7 miliar, selama 15 tahun tuh rugi terus. Dan yang punya itu nggak pernah setor uang lagi. Tapi dia bertahan dengan cara bermain dia. Dia bisa membayar gaji orang, bisa membayar listrik, ya kan? Ya mungkin ada yang ditunda, di reschedule, supplier dan sebagainya. Tetapi macam-macam, tapi dia selalu punya duit. Bahkan yang kurang ajarnya ini piknik juga setiap tahun itu nggak untung gitu kan. Nah, hari ini menjadi perusahaan yang luar biasa karena di rootnya itu selama berbelasan tahun itu adalah senior saya itu satu kampung juga sama saya sering cerita gitu ya bagaimana dia terus gulung kuming begitu tapi duit selalu ada gitu. Nah, bertahan dan sekarang menjadi perusahaan go public yang duitnya luar biasa banyak. Nah, apa yang membedakan itu? Yang membedakan adalah cara bermain. Jadi Anda nggak ada gunanya Anda punya perusahaan untung terus, tapi nggak ada duitnya terus, Anda akan mati karena nggak ada duit.
Tapi Anda belum untung, tapi ada duitnya terus gitu. Ya Anda pandai mengelolanya gitu, bermain gitu, maka perusahaan Anda nggak akan tutup. Kenapa tutup? Orang masih bisa beroperasi kok gitu kan. Ya. Itulah yang dimaksud itu. Dan jawabannya itu kita sebentar lagi itu di tanggal 18 itu di financial literasi itu kita buka rahasianya itu kenapa ya. Oke, baik. Itu bagi Pak Rosyid dari Balikpapan. Jadi tentang bagaimana mengelola keuangan ini dua untuk tahu bisnis cash antara cash dengan profit itu akan dibahas secara tuntas dalam kalau di IBEP itu namanya workshop financial literasi. Jadi ilmu tentang keuangan, cerdas uang. Tagline-nya itu bagaimana membuat bisnis Anda itu terbang gitu. How to make your fly business. Kemudian ini ada lagi nih. Satu lagi pertanyaan. Kita selesaikan pertanyaan ini dulu. Kayaknya bagus juga, menarik ini. Nanti baru kita bahas yang tadi itu. Saya dari Tasikmalaya, Pak. Sudah terlanjur hutang di bank belum 1 bulan. Setelah mendengar workshop tentang riba, saya menyesal punya hutang di bank. Pertanyaannya, gimana kalau uang hasil hutang saya itu saya ke orang lain kan? Itu bahasanya dia itu, ke orang lain kan. Saya memahami kalimatnya agak repot ini. Orang tersebutlah yang berhutang dan melunasi bunga dan hutangnya di bank itu. Jadi saya bebas hutang dari bank. Gimana kalau skemanya seperti ini? Iya. Yang pertama saya bersyukur ya bahwa penanya ini ada tanda-tanda, siapa namanya? Tidak bernama ini. Tidak bernama, ya. Malu juga dia. Ada tanda-tandanya dapat hidayah dari Allah, ya. Berapa banyak sih orang ngaji tetapi tidak mendapat sentuhan, ya kan? Makanya IBEP itu mengatakan ilmu itu tidak cukup, gitu. Transfer of knowledge itu tidak cukup. Yang dibutuhkan untuk berubah itu adalah transfer of hidayah. Jadi transfer hidayah. Mudah-mudahan saudara kita ini termasuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya keinginannya untuk terlepas dari riba. Ya, jadi kalau misalnya bicara tentang mengalihkan itu saya cuman satu yang saya pesan begini. Jangan sampai di mata bank itu, kalau Anda alihkan, tetapi di mata bank itu kan Anda yang berakar dan Anda harus tanggung jawab, maka kesulitan Anda menjadi 2 kali gitu. Karena Anda itu kosain itu namanya bertanda tangan untuk orang lain. Jadi cari cara yang sesuai, paling sesuai gitu. Artinya gini, kalau Anda dapat dari satu bank biasa, pasti Anda juga sebetulnya bisa dapat dari bank yang lain yang syariah. Gitu, kenapa enggak sih dipindahin gitu kan? Gitu. Ya kan tadi saya sampaikan berhijrah itu ada 3 tingkatan. 1 itu ya paling enggak nambah dulu gitu. Merenung dulu. Yang kedua itu mulai dipindahin, yang ketiga itu langsung cut gitu. Nah, yang langsung cut totalitas itu dalam banyak hal yang tidak menimbulkan efek yang lain. Udah jatuh, ya udah ngapain lagi gitu. Tapi kalau Anda masih punya karyawan, Anda masih jualan dan sebagainya, ya Anda mungkin di level 1 dan 2. Ya, segerakan gitu, disegerakan. Allah Maha tahu, ya kan? Kita nggak bisa karena kita bukan yang punya bank kan gitu. Kan jangan menimbulkan persoalan yang baru. Tetapi harus hijrah, wajib hukumnya. Enggak ada tawar-menawar. Cuman bagaimana Anda harus berhijrah gitu, menurut saya Anda gunakan selain keimanan juga strategi. Ya. Oke. Baik Pak Epi, kayaknya sepertinya kita harus dulu break barang 5 menit atau lebih untuk memberi kesempatan kita beristirahat. Sekaligus kita meminta kepada teman-teman kalau misalnya masih ada gambar yang ingin dikirim atau pertanyaan boleh juga. Tapi kita masih ada 1 segmen lagi, dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.